Sabda TV. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ikhwata Islam, kita lanjutkan kajian kita. Ya udah 50 aja dah. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qadima Uyainah bin Hisn fanazala ala ibni akhihi Al-Hur bin Qais. Wa kana minan nafar alladhina yudnihim Umar radhiyallahu anhu. Wa kana al-qurra'u ashab majlisi Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratihi kumulan kanu aw syubbanan. Faqala Uyainah ibni akhi, ya ibn akhi, laka wajhun inda hadal amir fasta'dhin li alayhi. Fasta'dhana fa'adhina lahu Umar. Falamma dakhala qala, hiya ibn al-Khattab. Fawallah ma tu'tina al-jazl wa la tahkumu fina bil-'adl. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به. فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. رواه البخاري. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, ia berkata, Uyainah bin Hisn datang dan ia pun singgah di anak saudaranya, yaitu keponakannya, namanya Al-Hur bin Qais. Di mana Al-Hur bin Qais ini termasuk orang-orang yang didekatkan oleh Umar. Dan ia termasuk para qari. Ya, termasuk ulama-ulama ya tabi'in yang menjadi teman majelisnya Umar dan tempat musyawarahnya. Baik sudah tua maupun masih muda. Artinya Umar bin Khattab itu ya punya majelis syura. Majelis syura, di mana majelis ini adalah berisi para ulama. Nah, ya. Dan majelis syura ini isinya ada yang udah tua, ada yang masih muda. Maka berkatalah Uyainah kepada anak saudaranya, hai anak saudaraku, kamu punya kedudukan di sisi Amirul Mukminin. Tolong mintakan izin untukku. Aku mau ketemu sama beliau. Maka kemudian Al-Hur pun kemudian meminta izin kepada Umar. Dan Umar pun mengizinkannya. Ketika Uyainah masuk, maka Uyainah berkata kepada Umar, hai Ibnu Khattab. Hai itu bahasa Arab sebetulnya, Pak. Ya. Ya. Kalau orang Arab menyebutnya hi. Orang Indonesia hey. Tapi sama aja tulisannya. Hai Ibnu Khattab. Demi Allah, kamu tidak memberi banyak dan tidak adil dalam menghakimi. Mendengar itu Umar pun marah sekali. Sampai-sampai beliau ingin memukul ya Uyainah. Maka Al-Hur berkata kepadanya, hai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya, ambillah maaf dan perintahkan kepada yang baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.
Dan sesungguhnya orang ini termasuk orang bodoh. Demi Allah, ketika Umar mendengar itu, Umar langsung marahnya berhenti. Ya. Dan Umar orang yang yang selalu berhenti di sisi kitabullah azza wa jal. Rahul Bukhari. Jadi di sini Pak menceritakan tentang ada orang yang bernama Uyainah, ya. Lalu Uyainah pun datang ke kota Madinah tujuannya mau ketemu sama Umar. Tapi karena Uyainah ya bukan orang yang punya kedudukan, akhirnya dia minta wasilah kepada anak saudaranya yang bernama Al-Hur. Akhirnya kemudian Al-Hur pun meminta izin kepada Umar supaya pamannya bisa ketemu. Dan Uyainah ini memang orangnya nggak punya akhlak, Pak. Ya. Di zaman Rasulullah SAW pun juga pernah itu Uyainah minta izin mau ketemu Rasul. Ketika Rasulullah melihat dia, Rasulullah sudah mengatakan apa? Bisa akhul asyirah. Itu orang seburuk-buruk teman bergaul itu. Ya, kenapa? Karena terkenal akhlaknya yang tidak baik. Ngomongnya suka nyelekit. Iya. Gak bagus lah akhlaknya. Nah ini orang datang kepada Umar. Lalu ketika bertemu dengan Umar langsung dilabraknya Umar. Hai anak Khattab. Demi Allah, kamu itu tidak memberi yang banyak. Kamu itu tidak adil. Itu mendengar itu Umar marah sekali, saudaraku. Namun Al-Hur mengingatkan kepada Umar, ya Amirul Mukminin, Allah mengatakan, maafkan, perintah kepada yang ma'ruf dan berpaling dari orang bodoh. Ini orang bodoh, hai Umar. Saat Umar mendengar itu, Umar langsung apa? Reda marahnya, Masya Allah. Iya, ini luar biasa sekali. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di sini akhi kinda bil faidah. Manzilatu ahli al-Qur'an wa hamalatihi wa humul ulama al-amiluna bi ahkamihi lal muqtasibuna bi tilawatihi. Kedudukan ahli Quran, di mana mereka para ulama yang mengamalkan hukum-hukum Al-Quran. Di zaman Umar, para ulama itu didekatkan, Pak. Dijadikan majlis syura. Zaman sekarang, para ulama dimusuhi, dilecehkan. Iya. Apalagi yang benar-benar berpegang kepada sunnah. Itu dianggap radikal sudah. Iya. Faedah yang kedua, tawjihun lil hakim an yattakhidha bitanatan min ahli ilm. Bimbingan untuk para pemimpin. Agar para pemimpin hendaknya punya teman dekat para penasihat itu para ulama. Ya, para pemimpin itu hendaknya menjadikan para ulama sebagai apa? Para penasehat. Bukan para penasehat itu orang-orang yang bodoh yang diulamakan tapi bodoh. Yang lisannya keji, ya, suka mencaci orang. Bukan seperti itu yang hendaknya dijadikan penasehat. Penasehat itu orang-orang ahli ilmu yang membimbing kepada kebaikan dengan keilmuannya. Makanya Allah apabila menginginkan kebaikan kepada seorang pemimpin, Allah akan berikan kepada pemimpin itu ya penasehat dan teman-teman akrab yang baik. Tapi kalau Allah menginginkan keburukan kepada pemimpin, Allah berikan kepada pemimpin tersebut teman-teman akrab dan penasehat yang buruk. Ya. Na'udzubillah. Faedah selanjutnya, ra'yu ahlil ilmi la yakunu bihawa. Pendapat para ahli ilmu, para ulama yang benar-benar ulama ya, itu bukan berdasarkan hawa nafsu. Para ulama itu Pak berbicara itu benar-benar berdasarkan ilmu. Bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan sebatas semangat, bukan. Ya.
wala limaslahatin bal yakunu nasruhu lillahi wa rasulihi. Bukan juga berbicara karena kepentingan pribadi, enggak, ya. Akan tetapi para ulama itu berbicaranya tujuannya untuk membela Allah dan Rasulnya. Itu para ulama akhwal Islam. Wal haqqu ahabbu ilaihim min anfusihim wa abaihim wa abnaihim wa ashiratihim. Di mana para ulama lebih mencintai kebenaran dari siapapun, lebih mencintai kebenaran bahkan dari kedudukan dirinya. Kebenaran bagi dia segala-galanya, walaupun ya dia harus kehilangan kedudukan, gak masalah. Gitu ya. Para ulama begitu ya akhwal Islam, saudaraku seiman. Berbeda dengan para juhala, bukan ya orang-orang yang bodoh tapi diulamakan gitu. Mereka ngomongnya ya sesuai dengan yang diridhai oleh si hakim, si pemimpin itu, menjilat istilahnya. Kalau ulama enggak. Ya ulama itu mengatakan yang hak ya hak, yang batil ya batil. Ya, orang mau seneng, orang nggak seneng, terserah. Yang penting mereka sudah menyampaikan kebenaran kepada manusia. Nah, yang seperti ini seharusnya yang dijadikan apa? Ya, majelis syura yang tegar di atas kebenaran, yang berbicara sesuai dengan ilmu dari Allah dan Rasulnya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, tahabbubul hakim li ahli ilm wa ahli masyuratihi bi an yastajiba li talabatihim ma lam yakun fihi ma'siyah. Seorang pemimpin hendaknya berusaha mengambil cintanya para ulama, mengambil hati para ulama, dan menjadikan para ulama sebagai tempat musyawarah. Ya, para ulama itu jadikan sebagai tempat musyawarah. Makanya dalam Islam, Pak, orang-orang yang kita ambil musyawarah itu siapa sih? Yang kita jadikan tempat musyawarah itu orang-orang yang berilmu dan bertakwa. Supaya apa? Hasil musyawarahnya betul-betul memang berdasarkan keilmuan. Tak kayak zaman sekarang. Ya, siapapun diajak musyawarah. Orang-orang yang gak bertakwa, preman diajak musyawarah. Akhwat Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah selanjutnya, mantibatu Umar ibn Khattab. Keistimewaan dan keutamaan Umar. Bi'annahu kana waqqafan inda hududillah. Di mana Umar betul-betul berhenti di sisi batasan-batasan Allah. Ketika Umar tahu, dikasih tahu sama Al-Hur, firman Allah tadi, kasih maaf, perintah kepada yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Umar langsung berhenti, langsung reda arahnya. Demikian pula kita seharusnya ya akhwal Islam. Ketika kita tahu yang kita lakukan itu ternyata nggak sesuai syariat, langsung tinggalkan. Iya. Ketika kita tahu ternyata yang selama ini kita lakukan itu ya akhwal Islam melanggar syariat Allah, jangan kita mikir-mikir dulu, wah, ya kira-kira ini untungin gak ya? Jangan ya akhwal Islam. Wallahi, semua maksiat, semua perkara yang menyimpang dari syariat itu merugikan kita, Bang. Merugikan kita. Sesuatu yang menyimpang kalau ternyata menambah harta dunia, nggak berkah itu harta. Iya. Banyak orang kan mencari rezeki dari cara yang haram, Bang. Iya sih dapat duit, banyak duitnya, tapi duitnya yang banyak itu barokah nggak sih? Enggak. Dicabut sama Allah keberkahannya. Makanya lihat, Pak, ya, orang-orang yang penghasilannya haram itu biasanya juga digunakan untuk yang haram lagi, Pak. Habisnya untuk yang haram lagi, biasanya begitu. Kalaupun misalnya dia dapat duit yang haram diinfakkan di jalan Allah pun nggak bakal diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ikhwatal Islam saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, hikmatul alim fi tazkiri imamihi. Seorang ulama itu hikmah ketika mengingatkan seorang pemimpin. Ya, menasihati pemimpin itu harus dengan hikmah, nggak bisa dengan menjelek-jelekan di depan masyarakat, nggak boleh, Pak. Nah, kayak di zaman sekarang, ya, menasihati pemimpin tapi di depan orang-orang banyak, berkuar-kuar, menjelek-jelekan, menjatuhkan, itu bukan menasihati namanya. Menasihati itu kata Rasulullah, "Man arada an yunasih lidhi sultan," siapa yang ingin menasihati penguasa, "Falyakhudh biyadihi walyakhlu bih." Ambil tangannya, nasihati secara rahasia. Fa in qabila, kalau dia menerima nasihat, alhamdulillah. Wa illa, kalau dia tidak menerima nasihat, faqad adda alladhi alaih. Dia sudah melaksanakan tugas, selesai. Ya. Nah, ini saudaraku seiman. Maka cara memberi nasihat kepada pemimpin harus sesuai dengan apa? Tuntunan Rasulullah SAW. Cuma masalahnya kan Pak, orang-orang yang berbuat sebatas dengan semangat dan akal pikiran gak bakal mau terima itu hadis. Mereka mengatakan apa? Kita udah nasihati terang-terangan aja gak diterima, apalagi nasihatin rahasia. Ya, gak bakal lebih-lebih lagi itu. Kita katakan loh, yang diperintahkan oleh Nabi begitu. Ya, Nabi yang memerintahkan. Kalau Nabi yang sudah memerintahkan, orang yang beriman itu harusnya sami'na wa ata'na, mendengar dan taat. Bukan hasil yang kita pikirkan, Pak. Ya, bukan hasil yang kita pikirkan. Yang kita pikirkan tuh sesuai nggak dengan syariat Allah dan Rasul. Kalau sesuai dan ternyata tidak berhasil, kita sudah dapat pahala. Alhamdulillah. Kita sudah melaksanakan tugas. Tapi kalau tidak sesuai, sudahlah kita berdosa. Kalaupun berhasil, berhasilnya pun juga tidak memberikan barokah. Kenapa? Karena caranya yang salah, saudaraku seiman. Iya. Faedah selanjutnya, akal Islam, istihbabu sabril imam ala ra'iyah wal hirs ala masalihiha. Seorang pemimpin disunnahkan sabar menghadapi rakyatnya. Iya. Memang tugas pemimpin begitu, harus sabar menghadapi rakyat. Karena nggak semua rakyat ridho dengan keputusannya. Iya. Meridhokan semua rakyat itu susah, Mas. Meridhokan semua manusia sulit. Iya. Kadang sebagian ridho, yang lain belum tentu ridho. Yang terpenting bagi seorang pemimpin itu adalah keputusannya sesuai nggak dengan syariat, itu sudah. Kalau keputusannya sesuai dengan syariat dan dia sudah musyawarah dengan para ahlinya, para ulama, laksanakan. Ada sebagian yang tidak ridho, ya udah. Ya, pastilah. Ya. Jangankan keputusan seorang pemimpin, hukum Allah dan Rasulnya aja banyak yang nggak ridho, ya nggak Mas? Hukum Allah dan Rasulnya yang udah jelas-jelas adil, ya banyak orang yang nggak suka, Pak. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis berikutnya, hadis 51. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha." Qalu ya Rasulullah, fama ta'muruna? Qala tuwadduna al-haqqa alladhi alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum, muttafaqun alaih. Ini hadis, Pak, termasuk hadis yang gak disukai oleh banyak orang nih, Pak. Iya. Dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kelak akan muncul setelahku asaroh. Siapa itu asaroh? Itu orang-orang yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya.
Ya. Dan akan muncul juga perkara-perkara yang kalian ingkari. Masya Allah. Rasulullah sudah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada siapa? Rakyatnya. Artinya pemimpin ini yang dia pikirkan hak dirinya aja. Hak rakyatnya nggak dipikirin. Ini pemimpin zolim tidak, Pak? Zolim. Kata Rasulullah akan muncul pemimpin seperti itu. Dan ternyata yang Rasulullah kabarkan benar nggak, Pak? Benar, muncul. Wa umurun tunkirunaha, dan akan muncul perkara-perkara yang kalian ingkari. Dan ternyata benar, muncul kebid'ahan, kemaksiatan, bahkan lebih dari itu. Lalu apa kata para sahabat? Wahai Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada kami saat mendapatkan pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya? Apa kata Rasulullah? Ini dia. Jawaban Rasulullah ini banyak tidak disukai oleh orang-orang yang ngikutin hawa nafsu. Benar, Pak? Apa kata Rasulullah? Laksanakanlah hak mereka yang wajib kalian laksanakan. Adapun hak kalian, mintalah kepada Allah. Waduh, berat nih, Pak. Kita disuruh melaksanakan hak pemimpin, adapun hak kita minta sama Allah. Ya. Kira-kira kalau kita bacakan hadis ini kepada orang yang suka demo, diterima nggak, Pak? Gak bakalan diterima, nih hadis enak aja. Sementara ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nabi mengatakan, ya supaya apa? Hah? Laksanakan hak mereka. Laksanakan. Adapun hak kalian yang karena mereka tidak melaksanakan hak kalian, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu ayat yang lain Rasul bersabda begini, sesungguhnya akan muncul al-asarah, orang-orang pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Asbiru, sabarlah. Oh, sabar sampai kapan? Sebagian orang mengatakan yang namanya sabar itu ada batasannya, ya enggak? Sampai kapan kita sabar? Apa jawab Rasulullah SAW, Pak? Fasbiru, sabarlah. Hatta talqauni ala haud. Sampai kalian berjumpa denganku di telaga haud. Sebagian orang, Pak, ada yang memahami sabar menghadapi pemimpin yang zolim itu artinya kita ridho dengan kezoliman mereka. Bukan. Tidak boleh kita ridho dengan kezoliman siapa? Pemimpin. Tidak boleh. Tapi sabar, artinya jangan memberontak. Kalau mau kasih nasihat seperti tuntunan Rasulullah SAW. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Baik, dari hadis ini sahih dari Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini kita ambil faidah. Wasabru alal maqdur waridha bil qada. Sabar menghadapi takdir yang gak enak. Dan berusaha ridho dengan ketentuan Allah. Ya. Itu memang sebuah kewajiban, Pak, untuk senantiasa sabar menghadapi takdir yang gak enak, ya. Kalau takdirnya enak, ya semua juga sabar. Kalau antum dikasih kenikmatan, dikasih rezeki yang banyak, ya semuanya seneng lah. Tapi masalahnya ketika dikasih takdir yang gak enak itu banyak yang tidak sabar, Pak. Ya. Pada selanjutnya, al-hathu ala sam'i wa ta'ah. Wa in kana al-mutawalli dhaliman asufan. Fayu'thi haqqahu min at-ta'ah wa la yakhruj alaihi wa la yakhla. Wal yatadarra ila Allah fi kaffi adah wa daf'i syarrih wa islahih. Sabar, anjuran untuk mendengar dan taat. Walaupun pemimpin itu zolim.
Ya, tetap kita melaksanakan hak mereka untuk menaati mereka dan tidak boleh membangkang dan memberontak. Adapun hak kita, kita minta kepada Allah. Kita mohon kepada Allah supaya pemimpin kita dikasih hidayah. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Nah, ini saudaraku seiman. Ya, selama pemimpin kita muslim, sholat, tapi dia zolim, kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk apa? Sabar. Iya. Kalau pemimpin kita nggak peduli sama rakyatnya, yang dia pikirkan cuma hak dirinya saja. Ya, kayak kita lihat di zaman sekarang terkadang pemimpin itu yang dia pikirkan cuma dirinya aja. Yang dia pikirkan cuma apa, sementara rakyatnya dicuekin. Ya. Ya, kewajiban kita kata Rasulullah SAW, ini yang diperintahkan oleh Rasul. Sabar. Ya. Yang namanya sabar nggak enak, Mas. Yang namanya sabar itu memang nyesek. Ya. Tapi ya, karena itu perintah Allah dan Rasulnya, orang yang beriman akan berkata apa? Sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat. Ya sudah. Kita sabar aja. Ya. Apakah dengan kesabaran Allah tidak akan memberikan bantuan gitu? Bisuudon sama Allah nih, Pak. Seakan-akan kalau kita tidak sabar, Allah tidak akan memberikan kepada kita apa? Jalan keluar. Seakan-akan kalau kita sabar, Allah tidak akan membantu dan menolong kita. Ini suudon sama Allah ini, Pak. Justru kalau kita sabar, Allah akan berikan kepada kita yang lebih manis, Pak. Kata Rasulullah SAW apa? Wa'lam. Ya. Kata Rasulullah SAW, anna apa? Dalam hadis itu kata Rasulullah SAW, wa'lam anna nasr ma'as sabar. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu saat sabar. Saat kita sabar, baru Allah akan apa? Berikan kepada kita pertolongan. Dan biasanya apa? Pertolongan Allah itu datangnya saat kesabaran kita sudah mau habis. Kan? Baru pertolongan Allah itu datang kepada kita. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi, jangan kita kira kalau kita sabar, Allah tidak akan membela kita. Salah. Justru dengan kesabaran itulah sebab datangnya pembelaan dari Allah. Pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jangan jauh-jauh lah, Pak. Allah mengkisahkan tentang Banu Israel di zaman Fir'aun. Padahal Fir'aun jelas kafir tidak, Pak? Kafir. Bahkan Fir'aun mengaku dirinya apa? Tuhan. Bahkan kemudian Fir'aun menzalimi Banu Israel tidak, Pak? Menzalimi. Anak-anak laki-lakinya dibunuhi, disembelihin. Anak perempuannya dibiarin. Ya. Tapi apa kata Nabi Musa? Isbiru, sabarlah kalian menghadapi kekejaman Fir'aun ini. Innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadah. Kata Nabi Musa, sesungguhnya bumi ini milik Allah. Dan Allah pasti akan wariskan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan akibat yang baik untuk orang yang bertakwa, kata Nabi Musa. Akhirnya Bani Israel pun sabar menghadapi kekejaman Fir'aun, Pak, tirani. Hasilnya Allah tolong tidak Bani Israel? Allah tolong tidak, Pak? Allah berfirman, wa tammat kalimatu rabbika al-husna ala bani Israel bima sabaru. Dan sempurnalah kalimat Rabbmu yang baik terhadap Banu Israel disebabkan kesabaran mereka. Wadammarna ma kana yasna'u Fir'aun wa qawmu. Dan kami hancurkan Fir'aun dan apa yang telah ia bangun. Wabima Allah hancurkan Fir'aun dan tentaranya itu dan apa yang telah mereka bangun.
Ya, Firaun tahu nggak, Pak? Dia membangun negaranya tuh luar biasa, Pak. Membangun taman-taman, pertanian, pokoknya rakyatnya itu dijadikan apa namanya, inilah istilahnya dipenuhilah hak-haknya gitu. Tapi Fir'aun tidak mau terima dakwahnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Bahkan memerangi Nabi Musa dan Banu Israel. Gara-gara itu Allah azab Fir'aun. Nah kalau zaman sekarang pemerintah hanya mikirin tentang bangunan perekonomian, tapi orang yang berdakwah kepada tauhid, kepada sunnah malah dimusuhi. Aduh, hati-hati mas. Jangan-jangan nasibnya nanti kayak Fir'aun. Allah mengatakan tentang Fir'aun apa? Kam taraku min jannati wa uyun, wa zuru'i wa maqamin karim, wa na'matin kanu fiha fakihin. Kadzalika wa awrafnaha qauman akharin. Berapa banyak mereka, berapa banyak ya kebun-kebun dan mata air yang mereka telah tinggalkan. Ya, kam taraku min jannati wa uyun, wa zuru'i wa maqamin karim. Dan berapa banyak zuru, ya, ladang-ladang dan tempat-tempat yang indah yang telah mereka tinggalkan. Wa na'matin kanu fiha fakihin, dan berapa banyak kenikmatan-kenikmatan yang mereka bersenang-senang padanya yang telah mereka tinggalkan. Tapi karena mereka Fir'aun dan kaumnya tidak mau beriman kepada Nabi Musa, Allah mengatakan apa? Kadzalik wa awrathnaha qauman akharin. Demikianlah kami azab Fir'aun itu, dan kami wariskan kepada kaum yang lainnya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kenapa? Itu tadi. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Nah, ternyata Banu Israel sabar menghadapi siapa? Fir'aun. Padahal Fir'aun udah jelas kafirnya. Maka kalau pemimpin kita masih sholat, ya masih muslim, apalagi ini ya, lebih berhak lagi untuk kita sabar menghadapinya. Dan selalu berdoa, mendoakan pemimpin supaya pemimpin itu dapat hidayah. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, al-hadithu min dalaili nubuwati sallallahu alaihi wasallam, haitsu akhbara bima sayakunu fi ummati. Hadis ini termasuk bukti akan kenabian Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah mengabarkan apa yang akan terjadi di masa depan, yang akan menimpa umatnya, dan ternyata terjadi. Iya. Makanya semua yang Rasulullah kabarkan terjadi tidak, Pak? Terjadi. Dan itu bukti akan kenabian Rasulullah SAW. Benar. Beda dengan orang-orang yang ngaku nabi. Para pengaku nabi itu terbukti enggak ucapan mereka? Enggak, bohong, mereka dusta. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Iya. Faedah selanjutnya, jawazu i'lamil mubtala alladhi sayubtala bima yatawaqqa' lahu minal bala liwattin nafsahu idza atahu ma yu'ad kana sabiran muhtasiba. Bolehnya memberitahu orang yang diberikan cobaan, ya, supaya menguatkan hatinya, supaya dia mau sabar dan berharap pahala. Ya kata Islam, saudaraku seiman. Kenapa? Karena Rasulullah SAW memberitahu umatnya bahwa nanti akan muncul pemimpin-pemimpin apa? Yang lebih mementingkan dirinya daripada apa? Rakyat. Kenapa Rasulullah ngasih tahu, Pak? Supaya umatnya siap-siap nih menghadapi pemimpin kayak gini. Supaya umatnya menghadapi pemimpin seperti ini dapat bimbingan. Ya, sesuai dengan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bayangkan kalau Rasulullah tidak ngasih tahu, Pak, kita nggak tahu harus berbuat apa.
Ternyata Rasulullah alhamdulillah memberitahu kepada kita akan munculnya pemimpin seperti itu, dan Rasulullah pun sudah memberitahu kepada kita bagaimana menghadapi pemimpin seperti itu. Itu solusi yang terbaik karena Rasulullah tidak mungkin berbicara dari hawa nafsu, Pak. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad SAW berbicara dari hawa nafsu, akan tetapi itulah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Ingat akhi, kezoliman pemimpin itu akibat kezoliman rakyat. Rakyat yang zolim, Allah pun akan balas dengan cara memberikan pemimpin yang zolim. Ya. Makanya Allah Maha Adil tidak, Pak? Allah Maha Adil. Nggak mungkin rakyat yang zolim dikasih sama Allah pemimpin yang adil, nggak mungkin. Balasan untuk rakyat yang zolim, pemimpin yang zolim. Tapi kalau rakyatnya adil, balasannya pun Allah akan berikan kepada mereka pemimpin yang adil. Ya. Demikian Allah memberikan balasan kepada suatu rakyat. Ya. Kalau rakyatnya senangnya korupsi sampai tingkat bawah, terus ngarepin pemimpinnya nggak korupsi, mustahil, Pak. Kalau pemimpin suka korupsi karena rakyatnya juga senang korupsi sampai tingkat bawah, senang korupsi, gimana? Kita berharap pemimpin kita ya berhukum dengan hukum Allah. Gimana? Sementara rakyatnya sampai bawah nggak suka berhukum hukum Allah. Ya, antum mau nikah sama ke orang tua pengen sesuai dengan syariat, orang tua nggak mau, maunya sesuai dengan adat. Iya. Mending kalau adatnya itu sesuai dengan syariat. Seringkali banyaknya tidak sesuai dengan syariat. Saya pernah diminta ya untuk menyelesaikan permasalahan warisan. Ketika saya sampaikan bahwa hukum Allah begini tentang warisan, keluarganya menolak. Oh enggak, Pak. Kita maunya sama rata. Ya, saya bilang yang saya sampaikan Al-Quran, hadis, hukum Allah. Kalau kalian menolak ya saya cuma sebatas menyampaikan aja. Ya, yang kayak ginian aja udah menolak, Pak. Maka dari itulah nih akal Islam. Jadi sebetulnya hakikatnya pemimpin itu adalah balasan dari Allah untuk rakyat. Rakyat yang adil Allah berikan kepada mereka pemimpin yang adil. Rakyat yang zalim Allah berikan kepada mereka pemimpin yang zalim. Allah berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan untuk orang zalim itu pemimpin dari kalangan orang zalim juga. Kalaupun misalnya suatu ketika ada rakyat zalim dikasih pemimpin yang adil, yaitu murni karunia dari Allah. Tapi rata-rata, Pak, biasanya rakyatnya tidak akan bersyukur. Dia akan mencari pemimpin yang sesuai dengan keinginan mereka lagi. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, al-i'tisam bil kitabi was sunnah mukhrijun minal fitnah wal ikhtilaf. Berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah itu adalah solusi dalam menghadapi fitnah dan perpecahan. Ya. Manurun yurikal haqqa haqqan wal batil batilan. Dan itu adalah cahaya yang akan memperlihatkan kepada kamu kebenaran. Ya, dan membedakan kamu dari kebatilan. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Nah, ketika terjadi muncul pemimpin yang seperti ini, yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya, Rasulullah sudah memberikan kepada kita solusi. Ada solusinya, ada caranya. Kalau kita pegang nih Al-Quran dan Sunnah, yakin Allah pasti akan berikan yang terbaik buat kita. Tapi kalau kita tidak mau berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah dan lebih mengedepankan emosi-emosi kita, pendapat-pendapat kita selamanya, ya,
tidak akan diberikan oleh Allah solusi yang terbaik. Ya Allah, kenapa? Karena kita berpaling dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, ya gitulah Pak. Jangan jauh-jauh lah Pak. Kita pengen punya pemimpin yang adil. Ya, tapi kita sendiri cara menasihatinya berpaling dari Al-Quran dan Sunnah. Cara menyikapinya aja nggak mau sesuai dengan Quran dan Sunnah. Gimana ya akhwal Islam saudaraku seiman? Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah selanjutnya al-haddu ala wahdatil jama'atil muslimah. Anjuran untuk berpegang kepada jamaah kaum muslim, jamaah muslimah. Maksudnya itu jangan memberontak kepada pemimpin. Ya. Karena Pak mafsadah memberontak itu lebih besar Pak daripada kezoliman si pemimpin. Oke lah si pemimpin zolim. Tapi ketika kita memberontak, ya pemimpin punya kekuatan, punya militer, punya senjata. Maka apa yang terjadi? Dihabisi pemberontaknya. Akhirnya mudarat yang lebih besar. Makanya coba deh baca sejarah pemberontakan dalam dunia Islam, Pak. Pemberontakan yang terjadi pertama kali kapan? Di zaman Abdul Malik bin Marwan. Di zaman Yazid bin Muawiyah, maaf. Yazid bin Muawiyah. Ketika Muawiyah bin Abi Sufyan meninggal dunia, digantikan oleh anaknya Yazid bin Muawiyah, dan saat itu masih kecil, umurnya 12 tahun. Dan bahkan terkenal katanya Yazid bin Muawiyah itu suka mabuk-mabukan. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, sebagian penduduk Madinah memberontak. Ya. Dan para sahabat yang ada di kota Madinah tidak ikut-ikutan memberontak. Bahkan mereka menasehati, jangan memberontak, sabar kalian. Ketika mendengar Yazid Muawiyah bahwa penduduk Madinah memberontak, ya, mereka mau memisahkan diri, dikirimnya pasukan yang sangat besar sekali. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Para sahabat yang tidak berdosa pun ikut dibunuh. Banyak para sahabat yang dibunuh saat itu, Waqatul Harrah namanya. Terkenal itu dalam sejarah. Banyak yang terbunuh di kalangan para sahabat, padahal para sahabat sama sekali nggak ikut-ikutan dalam pemberontakan itu. Yang tidak bersalah pun kena imbasnya. Di zaman Abdul Malik bin Marwan terjadi pemberontakan, kaum Irak. Mereka mengumpulkan pasukan untuk melawan kekuatan Abdul Malik bin Marwan. Maka Abdul Malik bin Marwan mengirimkan pasukan dengan panglima perangnya yang terkenal yaitu Al-Hajjaj bin Yusuf. Dan sangat terkenal akan kekejamannya itu. Yang tadinya pasukan Hajjaj bin Yusuf hampir kalah. Tapi kemudian Hajjaj bin Yusuf dan kelihayannya dan kepandaian kecerdikannya berhasil menghancurkan. Setelah itu ditangkapi para ulama, dibunuhi. Sampai disebutkan 120.000 kaum muslimin dibunuh oleh Hajjaj secara pelan-pelan. Dibiarkan mati kelaparan. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Itu hasil pemberontakan. Terus demikian, Pak. Pemberontakan itu hanya menimbulkan mudarat yang lebih besar. Di Aljazair, Pak. Antum baca kitabnya Syekh Abdul Malik Ramadhani yang berjudul Madarikun Nadar fi Siyasah dan diterjemahkan oleh Ustadz Abu Ihsan. Judulnya Pandangan Tajam Terhadap Politik. Buku ini dulu dapat penghargaan dari Pak SBY. Ya, Ustadz Abu Ihsan dapat penghargaan tuh dari gara-gara menerjemahkan buku ini. Coba aja tanya ke beliau. Iya, setahu ana begitu.
Itu di situ Syekh Abdul Malik bin Ramadhani mengkisahkan, Pak, tentang pemberontakan yang terjadi di mana? Di Aljazair. Gara-garanya kenapa? Setelah pemilu, ya, PIS, Partai Islam Aljazair, menang mutlak 80% suara. Rupanya hasil pemilunya dibatalkan oleh siapa? Prancis. Karena kan Aljazair masih di bawah apa? Prancis waktu itu. Nggak terima. Makanya memberontaklah mereka. Apa yang terjadi, Pak? Disikat habis oleh pemerintah yang ada, dibantu oleh Prancis. Iya. Akhirnya sampai kata beliau, mau pergi ke masjid aja nggak berani. Kalau keluar ke masjid, kalau nggak dibunuh sama pasukan pemerintah, dibunuh sama pasukan pemberontak. Betul-betul keadaan kacau balau sudah. Maka itulah kenapa Rasulullah menyuruh kita untuk sabar. Sabar. Kenapa? Karena mudarat memberontak lebih besar dibandingkan kezoliman si pemimpin itu. Ya. Kalau kita sabar, mungkin tidak sih, Pak. Kalau kita sabar digantikan oleh Allah pemimpin itu dengan yang lebih baik. Sangat mungkin. Tapi kalau kita nggak sabar dan memberontak, kita lengserkan dia, mungkin nggak sih, Pak, ternyata Allah gantikan dengan yang lebih buruk? Sangat mungkin. Makanya Al-Hasan Al-Basri pernah mendengar seseorang berdoa keburukan untuk Hajjaj bin Yusuf. Dia berkata, "Ya Allah, binasakan si Hajjaj bin Yusuf itu. Betapa kejamnya dia." Kata Al-Hasan Al-Basri apa? "Jangan berdoa begitu. Saya khawatir kalau Allah kabulkan doa kamu, lalu si Hajjaj mampus, Allah gantikan dengan babi dan kera. Artinya penggantinya lebih buruk dari dia." Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah. Itu seharusnya dijadikan pelajaran gitu loh, Pak. Tapi kita ini bangsa yang tidak mau ngambil pelajaran masalahnya, Pak. Gak mau ngambil pelajaran sama sekali. Karena memberontak itu sudah ijma seluruh ulama. Haram hukumnya memberontak. Walaupun di kalangan para tabi'in ada yang memberontak, itu bukan hujjah. Karena pemberontak di zaman tabi'in itu telah menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya dan perbuatan para sahabat. Para sahabat tidak ada satupun yang ikut-ikutan memberontak waktu itu. Gak ada sama sekali. Bahkan Anas bin Malik ketika diajak memberontak menolak Anas bin Malik. Kata Anas apa? Kami sudah diperintahkan Rasulullah ya untuk sabar, untuk mendengar dan taat dalam keadaan apapun kepada pemimpin. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini saudaraku seiman, ya. Jadi, tentu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah itulah yang terbaik. Walaupun terkadang ketika berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah kayaknya merugikan. Tapi sebetulnya menguntungkan nanti. Di zaman Rasulullah pernah tuh, Pak, terjadi. Para sahabat marah dengan isi perdamaian Hudaybiyah. Para sahabat marah dengan isi perdamaian Hudaybiyah. Gak terima. Di antara poin yang membuat marah para sahabat apa? Tawanan kaum musyrikin yang ditawan oleh tawanan kaum muslimin dari orang-orang musyrikin wajib dikembalikan kepada kaum musyrikin. Adapun kaum muslimin yang ditawan oleh kaum musyrikin tidak boleh dikembalikan kepada kaum muslimin. Ini poin yang membuat para sahabat marah, gak terima. Tapi Allah menyuruh Rasulullah untuk teken. Setujui. Sampai Umar bingung. Datang kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, bukankah kita di atas kebenaran? Betul. Bukankah mereka kaum musyrikin di atas kebatilan? Betul. Lalu kenapa kita berikan kehinaan ini kepada mereka? Kata Abu Bakar, hai Umar, sesungguhnya Rasulullah hanya menjalankan perintah Tuhannya saja. Ini
Hebatnya siapa? Abu Bakar. Iya. Datang Umar kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran?" "Betul," kata Rasul. "Bukankah mereka di atas kebatilan?" "Betul," kata Rasul. "Kenapa kita memberikan kehinaan ini?" Apa kata Rasulullah? "Hai Umar, aku hanya menjalankan perintah Allah saja." Iya. Akhirnya kemudian Rasulullah pun menekan menandatangani isi apa? Perdamaian itu. Kemudian Rasulullah menyuruh para sahabat untuk mencukur rambut-rambut mereka. Enggak ada yang dengar. Enggak ada satupun sahabat yang mendengar perintah Rasul, Pak. Sampai Rasulullah sedih. Masuklah Rasulullah ke kemahnya Ummu Salamah. Maka Ummu Salamah pun berkata, "Ya Rasulullah, ya, aku punya ide supaya mereka mau mendengar perintahmu. Keluarlah engkau dan cukurlah rambutmu, niscaya mereka akan mengikutimu." Akhirnya Rasulullah mengikuti sarannya Ummu Salamah. Keluarlah Rasulullah lalu mencukur rambutnya sendiri. Melihat itu para sahabat paham bahwa perintah itu wajib, bukan sunnah. Akhirnya mereka pun mencukur rambut saudaranya, hampir saudaranya mati. Saking kalapnya, Pak. Saking gak ridhonya dengan isinya, Pak. Dengan isi perdamaian itu. Tapi apa yang terjadi? Kata Umar, "Demi Allah, ternyata perdamaian itu adalah kemenangan." Setelah perdamaian itu Rasulullah bebas mengirim utusan-utusan mendakwahi kabilah-kabilah para raja sehingga Islam tersebar luas kemana-mana. Maka kata Umar, "Wahai manusia, tuduhlah akal-akal kalian dalam agama ini." Nah, terkadang begitu, Pak. Terkadang putusan Allah dan Rasulnya terkadang kita menganggap kok merugikan gitu loh. Tapi kalau kita menaati Allah dan Rasulnya, yakinlah, Pak, pasti itu keuntungan yang besar, maslahat yang besar. Nah, demikian saya kira cukup ya. Kita tutup sampai di sini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.